Matur nuwun sampun klik video niki, ampun kesupen guys, di like, comment, and subscribe. Amargi subscribe niku gratis, buatan enten rugi nih jenengan klik tombol subscribe. Matur nuwun. Jadi kalau feminisme di barat yang berkembang per hari ini itu mereka memang yang kayak mendukung LGBT, kemudian benci institusi keluarga. Nah itu kan sangat tidak Islam sekali. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Mirza Marki Ahmadi di NBA. Ngobrol bareng Arki. Mantap. Ya. Oke. Ada. Di masa seperti ini emang susah banget ya buat nemuin pemateri sama bahan obrolan, bahan bincangan. Ya kali ini saya sama Mbak siapa? Anissa Kurnia Rahman. Ya, Iya, betul. pakai Rahman gitu. Ya. Kita kali ini mau ngobrolin tentang apa, Mbak? Mau apa nih? Yang pastinya tentang ya yang bawa tentang wanita lah ya, tentang feminisme. Seperti nama saya. Apa ya, Anissa. Pasti. Seperti itu. Ngobrol tentang feminisme ya. Feminisme sendiri itu seperti apa sih, Mbak Anissa menurut Mbak? Nggak mau kenalan dulu nih? Hah? Nggak mau kenalan dulu? Oh ya nih? boleh ya. Terlalu on point ya saya ya. Kita udah lama gak ketemu loh. Iya sih. Iya kan? Terakhir kita ketemu Iya. KKN di Bengkulu. Oh iya guys, jadi bagi kalian yang nonton KKN yang keberapa sih ya? KKN ke-6. 6 ya? Iya, kalau nggak salah 6. Jadi kita alumni KKN Bengkulu. Kamu kelompok berapa? Saya kelompok 31. Aku 38. Tapi satu kecamatan. Satu kecamatan. Iya. Dia tuh saya naungin gitu di sana. Apip, kamu kalau lihat ya. Halo teman-teman Halo. dari 38. Halo Fasira, apa kabar? udah. Oke. Ya, oh ya by the way, Nisa sekarang sibuk apa aja sih? Aku ya lagi kemarin baru selesai banget ya kan, sidang alhamdulillah. Cuman sebenarnya udah dari bulan Februari sih, cuman karena corona yang pulang terus balik ke Solo lagi buat ngurus ijazah. Kalau Arki gimana nih? Kalau aku juga udah beres semua sih, Ah. sudah. Emang sengaja sih pengen bareng sama Nisa gitu. Mau dikenalin nggak? Dikenalin ke siapa? Dosen memilih. Oke, selain itu sibuk apa lagi sih? Organisasi mungkin yang masih dijabat. Masih dapat amanah juga. Jadi aku tinggal di Vietnam, masih jadi pengurus ISO, terus Bisa kan tuh? International Student Organization. Boleh. Sekum ya? Ya, terus di IMM alhamdulillah diamanahi sebagai ketua Korps Imawati. IMM cabang Sukoharjo. Sidoarjo, ya. IMM Imawati. Imawati Sidoarjo. Lumayan. Susah nih datengin dari cabang nih. Biasanya cabang kan sibuk gitu. Masa sibuk? Ya gitu. Itu sekilas dari Mbak Anissa. Dari kita juga dulu kenal dari FEB juga. Ya, FEB UMS, jurusannya beliau itu ekonomi bangunan. Dan tinggal di Pesma udah berapa tahun nih? 3,5 tahun ya. Cuman mau rencana mau keluar ini. Ya, sudah beres kok ya, beres gitu kan. Jadi kalau selain pinter debat juga kan ya? Oh iya, aku aktif di Astaga. Banyak Iya, omong Nisa soalnya. Iya, aku aktif di MDS dulu Iya, tahun MDS. 2017-2018 lah. Muhammadiyah, English Debating Society. English Debating. Buat maba jangan lupa ikut nanti ya. Ya, paling nonton ya Maba. Nah, Biasanya iya. Maba tuh sukanya kalau tahu apa-apa ya coba-coba Iya, gitu. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ya udahan. Oke. Tadi sebarang sih. Ya, itu tadi buat perkenalan dari Mbak Sasi. Aslinya dari Jepara ya. Iya, Jepara. Salah satu kota penyumbang korbannya. Apa ya? Iya nggak tahu sih. Turun perasaan loh. Ya, itu tadi buat basa-basinya. Oke. Lanjut kita bicara soal feminisme. Menurut Mbak Nisa sendiri feminisme itu kayak gimana sih? Atau apa? Iya, banyak banget ya, kayak dari kalangan Islam sendiri itu. Kita kan mahasiswa Islam. Iya, Gitu kan. Ya itu banyak banget pro kontra nih, kira-kira feminisme ini sebenarnya dalam Islam itu diperlukan atau enggak sih? Bahkan even aku sendiri kan di Korps Imawati ya, itu kan memang kita bergerak dalam bidang keperempuanan. Itu juga ketika ada diskusi atau ada apa, bahkan dari dalam peserta yang dia itu juga Islam, itu pun ada yang menentang adanya feminisme gitu. Nah, mungkin itu tidak terlalu kurang membaca atau memang tidak mengikuti terkait dengan sejarah. Karena kalau ketika kita ingin mendudukan suatu pemikiran, ya kan, kita itu harus membaca sejarah dari pemikiran tersebut. Nah, kalau feminisme ini ya kan dari kata femina atau perempuan. Artinya adalah kalau dari secara bahasa itu
sebuah paham yang berpusat pada keperempuanan. Nah, cuman di situ beberapa fokus pergerakannya itu untuk kesetaraan gender, untuk apa namanya liberasi perempuan, untuk keadilan dan sebagainya. Gitu sih. Gitu ya? Rasanya. Betul. Cukup rumit ya kan. Feminisme kalau Gimana? didengar secara sekilas tuh emang suatu hal yang pokoknya tentang keperempuanan lah gitu kan ya. Pokoknya keperempuanan gitu. Selanjutnya bicara soal kesetaraan gender gitu kan. Sekarang cewek itu sekarang nggak boleh diinjek-injek gitu. Bukan hanya cewek ya, Bukan cewek ya, cowok juga boleh diinjek. ya, karena emang manusia. Mungkin di mata laki-laki tuh cewek tuh apa ya, sosok yang lemah sekali gitu. Bahkan di suatu ketika tuh nih tanggapannya dari true story. Iya, gimana. Saya pernah makrab gitu di daerah dataran tinggi lah ya, makrab gitu. Pagi-pagi bilang, ada cewek tuh bilang, cowok kamu ke pasar dong buat belanja, kamu kan cowok. Nah, tanggapannya dari Banisa gitu gimana? Nah, makanya bukan hanya cewek ya, ataupun apa namanya sebagai perempuan. Nah, sekiranya itu kita harus menghindari hal-hal yang terlalu bias gender. Jadi kan kayak gini ya, misal ke pasar itu kan nggak cuma tugasnya cowok atau nggak cuma tugasnya cewek, siapapun bisa ketika dia memang memiliki waktu atau mampu gitu. Jadi ketika ada suatu pekerjaan yang kemudian terlalu dibiaskan gender laki-laki atau perempuan, itu yang kemudian bikin gak adil. Contohnya kayak kepemimpinan lah. Gimana kira-kira per hari ini pemimpin itu harus siapa kira-kira, laki-laki atau perempuan? Secara sampai sini yang saya tahu gitu kan, dari ada dari segi agama ataupun dari yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita, itu biasanya tuh cowok lah. Nah, bahkan dari presiden sendiri kan baru sekali kan Bu Megawati doang yang jadi presiden. Berarti stigmanya adalah pekerjaan seorang pemimpin itu harusnya didapuk oleh seorang laki-laki. Jadi sehingga ketika ada seorang perempuan yang meskipun dia punya kemampuan, artinya tetap di stereotipkan, janganlah yang mendingan laki-laki aja daripada perempuan. Nah, itu yang kita ingin pertanyakan ulang gitu loh. Karena memimpin itu bukan perkara gender, tapi perkara memang siapa yang memiliki kemampuan, siapa yang memiliki kemampuan gitu kan, siapa yang dia berpengalaman, siapa yang problem solver gitu. Berarti Mbak Nisa ini termasuk orang yang mendebat ketika pemilihan ketua umum. Apa ini? Tapi di FEB sendiri tuh ketumnya tuh cewek gitu. Cewek. Mungkin pikirannya tuh sudah seperti Kak Nisa semuanya. Ketum apa nih dia? Ketum IMM sih ya, IMM yang Hatta. Siapa? Fauzia. Mbak Fauzia kalau nonton. Wow. Luar biasa gitu. Emang sangat jarang sekali, kecuali di fakultas yang mayoritas cewek gitu. Kayak kedokteran gigi, farmasi gitu kan pasti. Ya, di sana biasanya cewek-cewek terus. Jadi cowoknya jadi ya pembantu dalam kesehariannya lah. Cuman kalau menurut artis sendiri perlu nggak sih ada pemikiran feminisme gitu dalam kita sebagai mahasiswa Islam gitu, perlu nggak sih? Ya perlu banget sih ya, karena ya pokoknya jangan terlalu menganggap wanita tuh ada batasnya gitu. Maksudnya cewek tuh gak cocok lah buat jadi ketum. Ya walaupun sampai saat ini saya masih berpegang teguh kalau bisa cowok lah. Masa iya cowok tuh kalah dari cewek gitu loh. Enggak, itu pemikiran yang iya. cukup patriarki. Saya gak begitu peduli dengan patriarki atau patriarki yang gimana, tapi sewajarnya baru wakilnya ada cewek supaya nanti bisa bertukar pikiran ke depannya. Itu yang ingin kita bangun lagi gitu loh. Artinya memang ketika nanti ada pertarungan nih ya, cowok cewek gitu kan, selama cewek ini punya kemampuan ya sok mangga gitu. Jadi jangan memilih itu berdasarkan gender doang ya. Jadi malah berdasarkan kemampuannya kalau soal kepemimpinan ya. Oke. Berarti saya paham lah ya. Berarti nanti ketika di ujung ada satu kandidat cowok, satu kandidat cewek, salah satu jalannya adalah diuji pola pikirnya, caranya problem solvingnya lah ya, kan biar kita tahu yang terbaik siapa sih dari dua orang itu. Dan ketika sudah tahu mana yang terbaik, berarti bukan memvonis bahwasannya gender yang kalah itu buruk. Berarti kembali sama individunya masing-masing gitu kan. Iya, makanya kita harus pertama memang harus ada kampanye loh kalau cewek itu juga bisa loh. Oke. Cuman ya itu lagi-lagi memang banyak kalangan yang jadi pemikirannya itu gini loh, takutnya nanti ketika para muslimah gitu kan kemudian dia belajar feminisme jadi kebablasan.
gitu. Bagusnya gimana tuh maksudnya? Iya, karena gini, kamu tak pernah ini nggak di Twitter yang kemarin trending itu apa namanya? Jadi ada orang yang mengaku feminis, ya kan? Kemudian dia itu mengomentari seorang pengguna Twitter perempuan yang suka membuatkan bekal kepada suami. Jadi si feminis ini, ya yang mengaku feminis itu dia kayak kok mau sih disuruh bikin bekal buat suami dan sebagainya. Dan itu cukup bikin apa namanya? Gitu ya di Twitter ya. Dan itu kayak jadi justifikasi kalau tuh feminis tuh masa sama suami sendiri perhitungan tuh feminis tuh nggak bakti sama laki-laki, tidak bakti sama suami. Akhirnya keseret lah gitu kan, berarti membuktikan kalau feminis itu nggak perlu dalam Islam, artinya jadi malah kebablasan kayak gitu. Jadi banyak banget sih kayak gitu. Tapi kalau menurut Mbak Nisa sendiri perlu nggak sih? Seperti hal sepele tadi ya, nyiapin makan buat suami, nyiapin bekal buat suami, atau buat saya, atau buat siapa gitu. Perlu banget. Jadi gini, aku kasih tahu ya bedanya feminisme yang berkembang di barat sana sama feminisme yang berkembang di Islam gitu. Jadi kalau feminisme yang berkembang di barat itu kan memang dia nggak ada fondasi agama, ya kan? Bahkan mereka cenderung ateis gitu loh, yang mendukung LGBT. Ya, apalagi yang feminisme gelombang ketiga. Nah, makanya penting banget nih teman-teman yang mau belajar feminisme harus membaca sejarah gitu loh. Jadi jangan langsung judge gitu. Bahkan dengerin juga podcastnya Anissa ya. Iya, benar-benar. Ada di video-nya Anissa ya. Nanti Iya, tak sertakan di deskripsi juga Boleh. IG-nya. Itu. Jadi kalau feminisme di barat yang berkembang per hari ini itu mereka memang yang kayak mendukung LGBT, kemudian benci institusi keluarga. Nah, itu kan sangat tidak Islam sekali. Nah, itu yang kemudian dijadikan kayak tabrakan antara feminisme dan Islam. Padahal feminisme dan Islam itu nggak kayak gitu. Nggak separah itu. Tidak, bukan nggak separah itu ya. Jadi memang sejarahnya feminisme di Islam lahir itu bukan untuk membenci laki-laki, bukan untuk mendukung LGBT atau apa. Itu kan dukung LGBT itu baru banget tahun 2000-an ini. Nah, kalau sedangkan feminisme Islam itu sudah ada sejak tahun 1940-an gitu. Itu udah mulai muncul. Dan itu dia pertama adalah mencoba untuk ya kan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dinilai ataupun hadis yang dinilai dia itu kayak nggak ramah perempuan. Kayak misal pernah nggak sih dengar hadis yang ini ketika suatu kaum dipimpin oleh perempuan ya pada situ dia itu kan jadi dalil yang kemudian perempuan nggak cocok jadi apa namanya pemimpin gitu. Habis itu apalagi ada yang arijalu qawmun 'ala nisa ya itu paling sering tuh denger dalil yang jadinya nggak bisa mimpin kayak gitu kan. Nah, jadi poin utama dari feminisme dalam Islam itu adalah untuk mencoba mempertanyakan ulang gitu loh, apakah benar sih tafsir itu seperti itu adanya gitu loh, kok seolah-olah nggak ramah perempuan, dipertanyakan gitu kan. Kemudian juga ada beberapa budaya, kalau teman-teman baca di bukunya Nawal Sadawi yang perempuan dan apa namanya patriarki kayak gitu, itu zaman dulu di Mesir ya terutama, itu ada yang namanya sunat klitoris ya, dan itu cukup menjatuhkan banyak korban dari perempuan. Dan kemudian ketika ada prostitusi ya, itu yang dihukum mati itu hanya perempuan. Jadi ternyata feminisme hadir dalam Islam itu adalah memang berdasarkan apa ya, budayanya gitu. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan dari barat, tapi memang ada kasus yang terjadi kemudian membutuhkan adanya pemikiran untuk mendobrak hal tersebut gitu. Seperti itu. Jadi nggak yang LGBT, nggak yang membenci institusi keluarga, itu nggak. Itu feminis ateis, beda banget sama kita yang feminis barat ya? Iya, bahkan Kristen itu dia nggak ber-LGBT. Aku tanya ya teman-temanku yang Kristen. Iya sih, emang kadang saya nggak mau menyinggung soal agama ya. Jadi Walaupun memang beberapa dari agama lain itu juga memiliki pandangan yang hampir sama dengan Islam. Iya. Kayak nggak boleh mencuri, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan. Oke, itu tadi seputar apa ya, kayak pembukaan lah ya. Sebenarnya kemarin kita juga buka soal ya dari Instagram. Yang pertama dari Putri_Rinuas. Oh, ada yang nanya nih. Oh, ada dong. Oke deh. Ini mungkin masih seputar dengan ke wanita juga ya. Apa tips dari kakak buat percaya diri sama penampilan kita yang nggak bisa make up? Oh, nggak bisa make up. Sambil diminum nggak apa ya? Oh iya. Jadi aku juga dunia listrik aja. Siap.
Jadi gini sih teman-teman, kita kan masih kalau kita menjas, aduh nggak usah makeup deh, nggak percaya diri banget sama diri sendiri kok harus ditutupin sama bedak gitu kan. Sebenarnya kalau aku bukan tipe orang yang terlalu menghadap-hadapan yang suka makeup atau nggak makeup ya. Kalau aku sih lebih kepada kembalikan kepada diri sendiri gitu kan, kepada individu. Cuman memang ketika kita makeup pun tujuannya adalah ya untuk membuat percaya diri gitu. Nah, misal dia nggak bisa makeup ya nggak masalah gitu kan tetap kita kan harus jadi membuat percaya diri itu gak hanya dari fisik gitu makeup. Jadi dengan kita ada isi di otak, ada isi di pikiran, itu malah menurutku bisa banget membuat percaya diri gitu loh. Jadi jangan worry kalau nggak bisa makeup sih. Jadi cara orang buat menambah kepercayaan diri itu beda-beda ya. Termasuk belajar feminisme. Jadi aku belajar feminisme itu bukan untuk sok-sokan kemudian tuh ini aku feminis Islam nih, ntar nggak direndahkan laki-laki nih. Enggak, aku nggak kayak gitu loh. Jadi aku memang untuk memupuk kepercayaan diri aja gitu. Oke. Itu ya buat Mbak Putri. Selanjutnya dari Mas Torik_Fatah. Siapa itu kenal? Ya, temanku lah ya. Apakah feminisme atau emansipasi wanita disebutkan dalam Al-Quran? Ya. Kalau secara niswiyah Islamiyah, feminisme Islam kayak gitu nggak ada. Jelas nggak ada, di Al-Quran nggak ada. Ya kan? Karena memang feminisme itu baru hadir itu tahun 800-an. Jadi kosakata feminisme itu baru tahun 800-an. Sedangkan Islam ini kan sudah sebelumnya. Artinya memang ketika kita tanya mana feminisme kosakatanya dalam Al-Quran, ya nggak ada gitu loh ya. Karena emang baru banget gitu kan. Cuman di sini yang kita ambil adalah inti dari gerakannya, yaitu adanya kesetaraan gender dan keadilan. Sedangkan dalam Islam ya ada juga banyak ya ayat dalam Al-Quran yang juga di sini adalah kesetaraan gender dan keadilan gitu. So that's why nggak ada yang bertentangan. Gitu loh. Contohnya ada? Ada dong. Hari ini apa? udah ya. Nah, kalau ya yang ini yang jadi yang aku suka banget nih, yang dari Yusuf Al-Qaradawi ya. Jadi itu ada sebuah ayat di mana mengatakan kalau wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, kamu adalah penolong dari sebagian yang lain. Jadi kan artinya di sini ketika sama-sama menjadi penolong, ketika sama-sama dia menjadi yang bisa saling menolong, dia kan setara. Nah itu dalam An-Nisa juga ayat 124 yang mengatakan barang siapa yang mengerjakan amal salah akan tetap diberikan sama-sama pahala begitu. Jadi sama-sama mau cowok cewek ataupun mau cowok cewek doang sih. Iya. Dan coba dicari masih banyak lagi kok. Aku bukan anak agama jadi nggak hafal apapun kayak ekonomi. Ya itu buat Mas Torik tadi ya. Tadinya ada yang semiliar nih. Yang mirip-mirip soalnya. Dari Mas Hafiz Wahyu 10. Adakah feminisme dalam Islam? Tolong sertakan dalil dan penjelasan dari ulama. Tadi dalilnya mungkin udah. Dari ulama, ada nggak sih dari ulama? Iya. Kalau aku dari Al-Qaradawi sih. Kalau dari Al-Qaradawi ini lebih kepada bagaimana peran perempuan dalam politik. Nah, jadi ya di salah satu ulama dari Mesir terkenal banget ya, itu yang mendukung ketika ada perempuan yang ingin hadir di ranah publik sebagai pemimpin. Nah itu kan juga salah satu dari semangat feminisme. Bahkan ya Aisyah ya kan, bunda kita Aisyah. Itu juga bahkan pernah ada suatu semacam konferensi seperti itu membolehkan dalam keadaan tertentu yang darurat seorang perempuan itu bisa menjadi imam dengan catatan gitu. Seperti itu. Jadi memang sudah banyak sekali juga ulama yang artinya bukan kemudian terlalu mengangkat atau menjunjung perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Artinya ya tetap menghargai perempuan sebagai manusia sehingga punya peluang yang sama. Balik lagi tadi ya, jangan memandang cewek itu lemah aja gitu. Kamu gak harus mungkin jadi wakil aja atau jadi kabit aja atau kadif atau ya setara-setara keduanya. Dan ini ada soal yang terakhir nih, yang pastinya out of top. Dari Mas Rizky. Apa itu? FEB.
Aku kenal itu. Iya, kenal kan ya? Nah, temen diskusi. Gua teman diskusi. Mbak Nisa masih jomblo. DM aja langsung. Ya, biar kasih jawabannya nih. DM aja langsung. Iya, nanti kita sertakan Instagramnya di bawah di kolom komentar ya. Nggak perlu pasangan tuh diumbar-umbar ya kan, langsung aja kalau mau ini langsung tanya langsung aja. Wah, kira-kira kita cocok gak sih? Iya. Ya, itu tadi aja untuk seputar feminisme ya. Kita cukupkan. Mungkin nanti kalau ada feedback yang lain tinggalkan kolom komentar. Kalau banyak nanti kita buat part 2-nya. Ya, boleh. Kalau nggak ada berarti kalian cukup paham dengan materi ini dan nantinya silahkan dibaca-baca lagi. Ya. Kalau ada apa-apa mau DM atau mau debat langsung DM aja. Ya, kita nanti bukan debat dong. Apa diskusi ya? Ya, diskusi bareng. Diskusi ya, Kalau walaupun debat kan kayaknya mau kompetisi aja mau. saling menjatuhkan. Iya, kalau debat itu saling menjatuhkan jadi Ya. harus menekel. Aduh. Kalau debat saling menjatuhkan, kalau diskusi itu saling memahamkan. Iya. Kalau yang tadinya nggak paham, nggak ada dalilnya, nggak ada buktinya, bisa saling menguatkan gitu kan. Oke, thank you banget buat Anissa, buat wejangannya lah ya pada hari ini. Dan by the way, kita ada di mana sih lokasinya? Kanarista Kopi ya, depan Pesma. Ya depan Pesma, apa namanya? Kanarista Kopi nggak sih? Ya nggak tahu lah, Oh, bukan iya, sama di- pokoknya. nanti ditulis di Iya, oke, nanti kita sertakan juga di Enak deskripsi. loh Ada Instagramnya? ada kayak kita dong. Oke, thank you semuanya. Saya bersama Rika Madi. Kanarista Kurnia Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jag är lilla fin, bara ska uppleva